Alright guys, welcome back again to my YouTube update. Untuk update kali ini kita akan bahas kembali untuk XRP atau Ripple. Jadi ada beberapa artikel yang menarik yang saya pengen sharing sama teman-teman. Dan ini menjadi alasan atau ya reason utama lah ya kenapa saya ngelihat XRP atau Ripple itu sebenarnya masih menjadi salah satu kripto yang cukup bagus untuk diinvestasi mungkin ya. Nah jadi gini guys, pertama XRP atau Ripple itu masih duduk di peringkat keempat ya harusnya dari CoinMarketCap. Jadi kalau kita cek coinmarketcap.com, terlihat di sini XRP itu di sini bisa dibilang masih di peringkat nomor 4 dari Bitcoin, Ethereum, BNB dan XRP. Which is XRP dari dulu sampai sekarang itu saya pikir menjadi salah satu kripto yang harusnya paling diantisipasi ya. Makanya XRP Army banyak banget yang trust sama XRP. Walaupun bisa dibilang banyak orang bilang ya ini koin drama lah, koin yang paling banyak ya macam-macam lah ya istilahnya, negatifnya gitu loh terhadap si XRP ini. Nah untuk itu saya pikir alangkah lebih baiknya teman-teman sebetulnya melihat bagaimana progres XRP ya, dalam arti company-nya si Ripple ini progresnya dia tuh seperti apa. Kalau memang kita berbicara soal masalah kasus, itu kita harus tahu permasalahan kasusnya itu bukan datang dari XRP atau Ripple-nya, tapi dari SEC. Dan sebetulnya kalau SEC di sini kalah melawan Ripple itu atau XRP ini bakal menjadi salah satu kripto yang bisa dibilang menjadi faktor penentu ya terkait dengan bagaimana sudut pandang SEC terhadap crypto market. Karena dituduhnya itu kan adalah ya XRP itu adalah securities, bukanlah sebuah crypto aset atau bukanlah sebuah currency. Padahal ya kita tahu istilahnya XRP itu dianggap seperti sebuah currency. Nah kenapa demikian? Jadi kabar berita terbarunya, ini kabar berita terbarunya ya yang menurut saya cukup menarik. Binance itu centralized exchange sudah mulai mendukung lah istilahnya untuk XRP. Bahkan XRP itu ditambahkan ke bagian section learn and earn pada exchange si Binance, which is kita bisa pelajari soal XRP ini. Dan sekarang ada produk yang namanya dual investment, kita bilangnya apa ya, menawarkan produk XRP sebagai salah satu bagian daripada produknya, which is Binance sudah mulai mensupport. Jadi kayaknya Binance ngelihat ada titik terang. Kemudian yang berikutnya menurut saya cukup menarik adalah ada dua company besar yang mana sebetulnya sudah menggunakan produk daripada Ripple yang dikenal dengan istilah ODL atau On Demand Liquidity. Nah, si ODL ini itu sebenarnya bisa dibilang ya bagi sebagian orang yang percaya Ripple itu atau XRP itu memang sebetulnya calon-calon produk yang bisa dipakai oleh perbankan untuk transaksi antar negara karena prosesnya yang cenderung cepat, fee-nya yang cenderung murah dan istilahnya cukup oke lah kita bilang ya, cukup oke dari sisi penggunaan energinya juga. Nah, dua company itu yang pertama adalah iRemit dari Filipina dan yang salah satunya lagi adalah Tapjet ya atau Tapjets. Bukan Tapjets ya, Tapjets. The private jet chartered company aim to highlight the utility of XRP. Intinya dua company ini itu sudah menggunakan manfaat ya, kita bilang sudah merasakan manfaat daripada Ripple atau XRP dan mereka saat ini itu mau menjadi amicus curiae ya. Tadi waktu saya nge-search saya kan penasaran ya, amicus curiae itu apa? Oh ternyata artinya itu adalah teman pengadilan. Nah si perusahaan ini ya, si iRemit ini adalah company ya, namanya iRemit. Jadi kalau kita lihat, ini perusahaan terlisensi, terregulasi untuk Australia, kemudian ada Financial Services of Agency, ada FCA. FCA ini Financial Conduct Authority, ini adalah kayak Bapepti-nya di UK. Oke, dan ya beberapa lisensi lainnya atau regulasi lainnya. Our payment partnernya ini juga ya saya nggak saya research satu persatu, tapi yang pasti Ripple adalah bagian dari partnernya mereka. Oke, nah ini sebenarnya adalah sebuah bisa dibilang sebuah kabar, bukan sebuah kabar lagi sih. Berarti istilahnya Ripple atau XRP itu mengembangkan jaringannya mereka, berpartner dengan company-company yang bisa dibilang cukup bonafit ya, yang juga istilahnya merasakan manfaat daripada kegunaan daripada si Ripple itu sendiri. Dan keduanya itu mau menjadi si amicus curiae itu atau friend of the court ya. Intinya si iRemit itu mau memprovide dengan informasi
expertise or insight, the company claims it has deep knowledge of ODL. Jadi dia punya pengetahuan yang cukup kuat ya istilahnya tentang on demand liquidity itu, dan berharap bisa membantu atau mensupport persidangan untuk case-nya si Ripple against SEC ini ya. Karena di sini istilahnya dia mencoba untuk membuktikan bahwa ya ini fungsinya ODL itu bukanlah seperti sebuah securities. Jadi maksudnya fungsi daripada ODL itu bisa jadi sebuah alat transaksi atau pembayaran, which is kalau misalnya bisa dibuktikan, istilahnya bisa disupport, bisa ditunjukkan bahwa bagaimana istilah kegunaan dari XRP ini mungkin bisa menguatkan juri atau si hakimnya juga bahwa oh iya ini seharusnya nggak tergolong securities, kira-kira seperti itu ya. Itu saat ini yang saya lihat cukup menarik dari iRemit dan Tapjet. Keduanya sama-sama mau menawarkan istilahnya menjadi bagian daripada tim support atau assist buat company XRP atau Ripple. Nah ini bisa jadi mereka juga invest di Ripple atau XRP ya. Itu istilahnya bayangan saya juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ripple itu sebenarnya udah menang lawan SEC. Jadi kalau misalnya dicek lagi, ini bisa dibilang update terbarunya ya. Selain daripada support yang ditawarkan oleh company-company tadi, saat ini ada satu kabar positif juga di mana salah satu judge atau hakim distrik sidang distriknya itu overrule tuh bahasanya apa ya, kayak keberatan dengan permintaannya SEC untuk istilahnya tidak memberikan request dari Ripple terkait dengan pernyataan ya yang pernah diberikan oleh salah satu direktur finance daripada SEC, yaitu William Hinman, di mana dia pernah bilang berkata bahwa rivalnya daripada si XRP atau Ethereum, ya intinya Ethereum itu bukanlah sebuah security atau bukanlah sebuah security. Kalau misalnya statement ini betul-betul dibuktikan, kemudian pada saat diputar dan ternyata betul William Hinman pernah bilang bahwa Ethereum itu bukan security, berarti si XRP sebetulnya juga bukan security. Intinya seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya Ripple atau XRP bisa lolos dari persidangan ini, seharusnya ini merupakan kabar baik untuk kripto secara keseluruhan. Nah jadi kayak tuduhannya kemarin tuh si siapa namanya, Gary Gensler, waktu dia bilang katanya Ethereum itu security, apalagi dia udah pakai proof of stake dan lain sebagainya. Berarti itu bisa dibilang ya sudah tidak valid lagi, dan dengan demikian ini bisa menjadi satu kabar baik untuk crypto market. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi sudah menjadi penjelasan fundamental daripada XRP. Sekarang saya mampir sedikit ke price action. Untuk time frame daily sebetulnya kita ngelihat XRP itu sudah menguat ya signifikan, and then dia sudah pullback, dan pullbacknya ketahan di Fibo 50% sekaligus level resistance dari pergerakan sebelumnya. Artinya di sini ada level support atau ada tahanan bawah yang bisa dimanfaatkan untuk kita lihat sebagai pijakan daripada si XRP. Memang kalau misalkan secara short term atau mid term yang kelihatan ya, kalau misalnya didukung juga dengan situasi daripada si Bitcoin, harusnya XRP itu minimal bisa naik sampai 0,58 atau bahkan $0,65. Dan dengan sentimennya yang cenderung positif belakangan ini, menurut saya itu menjadi suatu hal yang cukup possible. Walaupun sekarang ya kita bisa bilang sudah ada pelemahan momentum ya, dalam artian Ripple sudah naik ya, atau XRP sudah naik, dia sudah pullback, tapi tidak ada follow up dulu nih untuk sementara dari buyersnya. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah ini menjadi potensi area lower high-nya si XRP, dan oleh karena itu kita perlu konfirmasi juga daripada si XRP, which means kita harus lihat dia close candle di atas resistance pada pergerakan saat ini. Dan kalau kalian perhatikan resistance pada pergerakan saat ini itu berada di kisaran level $0,5 ya. Jadi seandainya si XRP di sini mampu bertahan atau lebih tepatnya close dan break dari level tersebut, ini akan menjadi sebuah sentimen yang cenderung positif. Nah, yang perlu di note paling ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari segi momentum, buyer sebelumnya powerful, signifikan, yang berikutnya agak melemah, dan saat ini naiknya itu cenderung bisa dibilang cenderung slow ya, cenderung bertahap.
which is sebenarnya ini adalah sebuah pertanda yang kurang begitu baik. Kalau misalnya situasi kayak gini, let's say ya, worst case scenario adalah kita kembali ter-reject dan akhirnya ketarik sampai ke level trendline bagian bawah. Selama XRP di sini bisa bertahan di atas level support yang sebelumnya, maka menurut saya sebetulnya XRP masih ada atau masih memiliki potensi untuk dia rebound kembali. Jadi ini sebenarnya adalah proses dari fase akumulasinya. Kita bisa bilang mungkin seperti itu. Oke? Nah, paling perlu di-note aja, progres saat ini kecenderungannya kita melihat ada sebuah bearish divergence pada time frame hourly-nya. Jadi harap waspada, ada kemungkinan kita bisa lihat terdecline dulu atau terkoreksi dulu sampai ke level tertentu, dan levelnya itu kalau sepenglihatan saya ya, di sini adalah level yang memiliki area support. Jadi kita tinggal tambahkan aja trendline di sini dan kalian bisa lihat ya. Sebelumnya itu ketahan di sini 1, 2, 3 atau berkali-kali sampai akhirnya dia breakdown and then menjadi resistance. Pada saat break sekarang berubah menjadi support. Jadi ini level area atau istilahnya ya area lah yang kita bilang bisa berpotensi menjadi support untuk XRP ke depannya. Nah, kalau misalnya situasi kayak gini, coba diperhatikan, ada kemungkinan juga kita jadi melihat ini sebagai sebuah inverse head and shoulders. Alright? Jadi kalaupun kita ngelihat XRP koreksi, bukan berarti itu benar-benar jelek atau buruk ya. Malah ini bisa menjadi bagian daripada kita untuk menambah likuiditas. Dalam artian mungkin buyersnya belum cukup untuk melakukan akumulasi. Dia butuh market itu ditarik dulu supaya ada sellers untuk dia masuk kembali. Oke? Jadi itu pertimbangan untuk XRP sementara ini. Dari sisi fundamental saya juga sudah berikan update-nya. Semoga kiranya teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar dengan XRP. Jadi best of luck buat XRP Army. Semoga kita bisa melihat XRP kembali bersinar dan memenangkan sidangnya melawan SEC, sehingga crypto market juga mendapatkan sedikit angin syurga. Alright, so I think that's it teman-teman. God bless everyone, have a nice day, and see you guys again later in the next video update. Cheers guys, bye bye.